PMMI ikhlas fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat PMMI, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Barokah PMMI TV. Kali ini saya bersama Ustadz Samsul Hadi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Ustadz, itu marak adanya beberapa kasus yang kita lihat di media. Itu ada beberapa kasus. Misalnya pembunuhan seorang bocah, kemudian ada lagi kasus-kasus pemerkosaan yang diakibatkan kegandrungan menonton film-film porno ini Ustaz. Nah, jadi yang kita khawatirkan ini adalah penurunan moral dari generasi muda ini. Kira-kira pandangan Ustaz bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat PMMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa semuanya. Tadi dicontohkan seperti pembunuhan, terus pemerkosaan yang akibat dari seringnya nonton film porno dan yang lain sebagainya. Memang ini sangat memprihatinkan buat kita semuanya. Apalagi saat ini kalau kita pikir-pikir jauh sekali ketika kita banding dengan zaman kita waktu kecil dulu. Hal-hal seperti ini zaman kita dulu sepertinya jarang sekali kita dengar. Tetapi kenapa sekarang akhir-akhir ini begitu banyak berita di sana A, sana B, sana pemerkosaan dan pembunuhan yang ternyata pelakunya bukan orang dewasa, malah anak-anak. Bahkan beberapa saat yang lalu juga kita dengar pembegalan juga ternyata remaja. Ini sangat memberatkan kita. Itu kenapa kok sampai seperti itu? Terlalu banyak faktornya. Tapi kalau kita mau ngambil sedikit dari banyak tersebut, salah satunya adalah dari pendidikan orang tua itu sendiri. Coba ingat kita ketika dulu kecil, betapa ketatnya orang tua kita mengawasi kita. Setiap sore saja kita selalu digiring, ayo ke musola, ke masjid, dan seterusnya. Kenapa? Di masjid musola pada saat itu banyak pengajian. Saat ini jarang sekali masjid musola yang ada pengajian habis maghrib. Salah satunya. Yang keduanya, zaman dahulu ketika orang mau menikah itu banyak sekali acara-acara yang dibuat sebelumnya, contoh doa, membaca Al-Quran, membaca sholawat untuk keberkahan prosesi pernikahan tersebut. Akan tetapi saat-saat ini kita lihat betapa banyak orang yang kepengen punya anak keturunan solih-solihah, akan tetapi begitu mereka proses awal pernikahan saja sudah terlalu banyak dicampuri dengan kemaksiatan. Bagaimana bisa pernikahan ini mendapatkan berkah dari Allah? Bagaimana pernikahan yang tidak berkah akan menurunkan anak-anak yang solih dan solihah? Ini salah satu dari yang mungkin kalau kata saya salah satu penyebab menurunnya moral anak-anak kita zaman sekarang ini. Jadi menurut Ustadz, kira-kira faktor yang dominan itu lebih kepada lingkungan atau faktor internal di dalam rumah tangga itu sendiri, Ustadz? Peranan orang tua Pasti ingat bahwa keluarga, terutama ibu, ayah adalah madrasah pertama seorang anak. Pertumbuhan mental, pertumbuhan otak seorang anak akan sangat-sangat dominan dipengaruhi oleh orang tuanya, terutama ibunya. Ibu kita zaman dulu seperti apa memberikan asupan kepada kita, baik asupan rohani maupun asupan jasmani. Begitu hati-hatinya mereka. Jangan sampai kita anak-anak ini kemasukan makanan-makanan haram seandainya. Tetapi orang-orang sekarang, jangankan makanan haram, yang jelas-jelas haramnya, yang jelas-jelas mendapatkan dari haram dan seterusnya saja mereka bawa pulang dan akhirnya dimakan oleh anak istri mereka. Ingat, kullu lahmin nabata min haram annaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Kalau neraka saja berhak atas daging tersebut, bagaimana dengan keburukan-keburukan akhlaknya? Mana mungkin orang masuk neraka ketika orang tersebut berbuat baik? Kan nggak mungkin. Bisa jadi dengan makanan haram tersebut menjadi makan masuk ke dalam, menjadi darah mengalir ke mata. Wajarlah ketika anak yang kita kasih makanan haram ini, dia lebih cenderung melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh tadi, nonton porno seandainya. Ketika darah itu mengalir ke lidah, wajarlah ketika istri kita selalu membantah apa perkataan kita, karena memang haram yang kita kasih kepada mereka. Haram ini ibarat duniawi itu racun. Ketika racun ini sudah masuk ke seseorang, pasti reaksinya akan terlihat. Walaupun mungkin dia nggak tahu kalau itu haram. Bisa jadi. Iya, baik Ustaz. Jadi peranan daripada keluarga itu juga penting ya.
nomor satu. Nomor satu itu. Ya, nanti Kemudian seterusnya lingkungan. lingkungan juga. Nah, dari sisi pergaulan mungkin sekolah atau teman-teman sepergaulan di luar sekolah misalnya, untuk pencegahan dari orang tua, atau kira-kira kita perlu memberikan semacam nasihat-nasihat langsung kepada remajanya gitu, atau kepada generasi muda secara langsung, atau bagaimana nih Ustaz kira-kira tipsnya? Iya. Ada syair Arab yang mengungkapkan seperti ini. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fa innal qarina lil muqaran yaqtadi. Ketika kalian berada di tengah-tengah kelompok seseorang, maka bergaulah dengan yang terbaik di antara mereka. Ingat, karena seseorang itu akan terpengaruhi dengan pergaulannya. Nah, inilah yang menjadi patokan buat kita. Ketika kita punya anak atau kita sendirilah walaupun sudah dewasa, usahakan bergaul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Ya paling gampang lah contohnya. Begini contoh, 10 orang, 10 anak remaja, mereka ngumpul bareng-bareng di pinggir jalan. 2 saja yang membawa sabu-sabu atau membawa narkoba seandainya, ketika ada razia polisi, kira-kira yang ditangkap 2 itu apa 10-10-nya? Pasti 10-10-nya akan dibawa ke kantor polisi. Walaupun yang 8 tidak melakukan apa-apa, minimal dia akan terkontaminasi karena kejahatan 2 orang ini. Paling tidak orang tuanya akan kerepotan mengambil sang anak ke kantor polisi padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kelompok bermainnya tadi ya. Iya, hanya gara-gara 2 orang yang salah, 8 yang lainnya kena semuanya. Ini pun terjadi buat kita, buat anak-anak kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang salah, walaupun kita belum atau tidak melakukan kesalahan tersebut, pasti akan kena imbasnya. Itu contoh yang paling gampang. Satu lagi nih Ustaz. Siap. Selain dari keluarga, pendidikan, lingkungan, memilih teman, kira-kira ada nggak cara-cara lain gitu? Misalnya kebijakan pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang kira-kira punya wewenang untuk mencegah daripada kemerosotan moral dari generasi muda kita ini. Oke, ya terima kasih. Kita pasti pernah mendengar hadis man ra'a mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kau lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Ada mengartikan rubahlah dengan kekuasaanmu. Kalau kamu tidak sanggup, rubah dengan lisanmu. Kalau kamu masih tidak sanggup juga, rubah dengan hatimu. Wadzalika abhabul iman. Dan merubah dengan hati atau tidak setuju dengan hati adalah yang paling lemah. Tetapi ada beberapa ulama yang mengartikan justru yang paling kuat. Kenapa? Sudah dengan kekuasaannya masih nggak mempan, dengan mulutnya masih nggak mempan, juga masih dengan hatinya. Ini lain lah, kita nggak ngomong kontroversi masalah arti hadis ini. Yang pasti adalah siapapun ini punya kewajiban untuk memperbaiki lingkungannya. Bagi pemerintah, dia berkewajiban untuk memperbaiki rakyatnya. Bagi guru, dia punya kewajiban untuk memperbaiki moral murid-muridnya. Bagi seorang teman, dia pun sama, punya kewajiban juga untuk memperbaiki sesama temannya. Nah, kalau masing-masing mau berperan seperti ini, saya yakin, dan insya Allah juga yang lain pada setuju, nggak usah susah-susah. Masing-masing saja menghadapi atau bertanggung jawab atas bawahnya, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Coba masing-masing kita sadar, kita ini mimpin siapa? Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anak. Kita selesaikan tanggung jawab kita dengan baik. Nggak usah nunggu pemerintah yang turun, asal kita sudah tanggung jawab dengan baik, insya Allah anak kita sudah benar. Kalau setiap orang tua seperti itu, nggak usah harus pemerintah, insya Allah masyarakat Indonesia sudah akan jadi masyarakat yang bagus juga. Jadi intinya memang ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Semuanya bertanggung jawab. Baik Ustadz. Nggak harus Ustadz, semuanya bertanggung jawab. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Insya Allah. Ya, sebelum kita tutup Ustadz, kita mintakan untuk sedikit membacakan doa Ustadz. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita dan masyarakat khususnya bangsa Indonesia, umumnya semua umat Islam, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam rahmat, ridho dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Rabbana Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil qur'an wa min ibadikas shalihin wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhulmi wat tughyan wa min ibadikat talihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah sahabat PMMI, sampai di sini bincang-bincang barokah kita bersama Ustadz Samsul Hadi. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.